Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'asyan wa ja'alana minar rasyidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa laka nusalli ya rabbana wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Wassalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam tasliman katsiran amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, eh, student magister S2, saya yang rahmati Allah. Eh, Syukur Alhamdulillah kita selalu panjatkan kehadirat Allah pada kesempatan pertemuan asinkron ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan dan insya Allah masing-masing bapak-bapak, ibu-ibu menyempatkan diri untuk membuka video ini, semakin memperdalam materi yang kita pelajari di IAICB terkait dengan fikih produk pembiayaan berbasis aset. Berbasis aset ini merupakan RPS yang sudah menjadi ketentuan dari IAICB untuk memperkuat dan memperdalam wawasan kita terkait dengan muamalah, fikih muamalah dalam perspektif Islam dan ekonomi dalam perspektif Islam, serta dikaitkan dengan bisnis kontemporer yang selalu muncul setiap saat sesuatu yang baru. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang diizinkan oleh Allah untuk melakukan kurban pada tahun ini, syukurilah itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan, kita sudah berada di tanggal 1 Zulhijjah sekarang, diawali dengan hari Senin. Siapa yang diberikan kemampuan kesempatan untuk berpuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai bersumpah di dalam surat Al-Fajr, walayalin ashr, 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah, mulai dari 1 Zulhijjah pada hari Senin ini sampai puncaknya nanti adalah 9 Zulhijjah sebagai Shaumul Arafah. Jangan sampai kita lewatkan itu. Dengan demikian insya Allah Allah akan memberikan taufik, kemudahan kepada kita semua, terutama bapak-bapak, ibu sekalian, dalam belajar menempuh studi S2 di IAICB ini terutamanya insya Allah. Pada kali ini kita akan berbicara terkait dengan fikih produk pembiayaan berbasis aset. Dalam bahasa Arabnya dirasah fiqhiyah di muntajati tamwil al-qaimah 'ala al-usul. Ini penting sekali karena dia termasuk hal yang baru. Ada beberapa item yang masuk dalam pembahasan kita ini yang perlu kita pahami sehingga insya Allah kita tidak gagap melihat hal-hal yang baru dalam ekonomi yang selalu muncul di era kontemporer ini. Mengapa pembiayaan berbasis aset ini menjadi sangat penting ya, menjadi penting lah gitu ya. Dalam ekonomi Islam, uang bukanlah komoditas ya, yang boleh diperjualbelikan untuk mencari keuntungan semata. Tidak seperti itu. Dalam syariat Islam, uang hanyalah alat tukar, medium of exchange, bukan barang dagangan. Ya. Karena itu Islam melarang praktek memperoleh keuntungan hanya dari meminjamkan uang semata, lalu mengambil tambahan yang pasti tanpa risiko, tanpa usaha yang real. Nah, tambahan semacam ini disebut dengan riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Nah, karena itulah Islam ya dalam sistem keuangan syariahnya di, dibangun, eh, sistem syariah ekonomi Islam ini dibangun bukan di atas uang yang menghasilkan uang, tidak. Uang yang menghasilkan uang enggak sama sekali. Tetapi berdasarkan apa? Aset real, underlying aset. Kemudian aktivitas usaha, kerjasama, perdagangan, dan bagi hasil. Inilah yang disebut sebagai pembiayaan berbasis aset, aset based financing ya, dalam bahasa kerennya. Artinya pembiayaan syariah harus terhubung dengan barang, dengan jasa, dengan proyek, dengan usaha, atau kepemilikan aset yang real, yang nyata. Nah, maka bank syariah, idealnya bank syariah tidak sekadar memberikan pinjaman, tetapi ikut terlibat dalam aktivitas ekonomi real. Nah, ini maksud daripada materi kita pada malam hari ini. Eh, Apa karakter pembiayaan berbasis aset ini? Ya, sebelum kita mendefinisikan, ada beberapa ciri-ciri pembiayaan berbasis aset ini
Pertama ada underlying asetnya, aset realnya harus ada objek nyata, misalnya rumah, kendaraan misalnya, kalau menjadi objek bisnisnya benda-benda itu, mesin misalnya, usaha, proyek, barang dagangan atau aset produktif lainnya. Yang kedua, menghindari riba. Ya, karakter khusus atau karakter khas pembiayaan berbasis aset dalam Islam menghindari riba. Menghindari riba, keuntungan tidak berasal dari bunga utang, tetapi dari jual beli, dari sewa, dari bagi hasil atau kerjasama usaha. Istilahnya usaha lah ya, dari hasil usaha. Ada risiko dan tanggung jawab. Ada risiko dan tanggung jawab juga. Ini karakteristik daripada pembiayaan berbasis aset itu. Ada risiko dan tanggung jawab dalam Islam. Keuntungan hanya boleh diperoleh jika ada risiko. Al-ghunmu bil ghurmi. Ya. Kaidah fikihnya al-ghunmu bil ghurmi. Keuntungan itu selaras atau sejalan dengan risiko. Tidak ujuk-ujuk tiba-tiba ada keuntungan sekian gitu tanpa ada usaha, tanpa ada risiko. Dalam Islam sangat menghindari hal-hal yang seperti itu, kemudian mendorong ekonomi real. Ini ciri-ciri pembiayaan berbasis aset. Sistem ini lebih sehat kalau uang berputar dalam apa? Perdagangan, dalam industri, UMKM, pertanian, properti, dan sektor produktif. Likai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Supaya uangnya itu tidak berputar kepada pemilik modal orang kaya saja, maka maka digulirkan atau dibuatlah sistem yang lebih sehat ini agar duit tadi itu bisa berputar dan dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Pembiayaan mudharabah. Ada beberapa jenis produk pembiayaan syariah. Ya, kalau kita coba lihat ada yang namanya mudharabah, musyarakah, ijar muntahid tamliki NDT, musyarakah mutanaqisah, murabahah, salam istisna. Ini semua adalah jenis produk pembiayaan syariah. Nah, terkait dengan mudharabah, mudharabah atau bagi hasil yang mana kalau kita definisikan sebenarnya mudharabah itu berasal dari kata daraba yadribu atau daraba yudharibu mudharabatan. Jadilah dia mudharabatan. Secara bahasa, mudharabah itu dari kata ad-darbu, memukul kalau secara bahasa. Tapi kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, uh, ada kalimat wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah, itu artinya berjalan di muka bumi untuk berbisnis, berdagang, mencari keuntungan dengan cara berniaga. Nah, itu secara bahasa ya, supaya kita paham akar kata daripada mudharabah ini. Sebenarnya dia daripada daraba yadribu memukul, lalu kemudian menjadi daraba yudharibu mudharabah. Tambahan satu huruf berubah maknanya. Daraba yudharibu secara bahasa itu daraba yudharibu itu saling memukul. Dia mukul, dia balas, saling mukul gitu, saling balas membalas dalam hal memukul. Tapi kemudian kalau dikaitkan dengan ayat wa akharuna yadribuna fil ardi, itu artinya berusaha berniaga di muka bumi untuk mencari keuntungan, karena kita tidak hidup di alam lain ya, di alam, tapi di bumi yang membutuhkan kelanjutan estafet hidup yang harus dibiayai. Nah, secara istilah akad kerjasama antara pemilik modal sahibul mal dan pengelola usaha atau mudharib, itu mudharabah. Jadi kerjasama antara pemilik modal yang disebut dalam fikih muamalah sebagai sahibul mal, pemilik modal itu sahibul mal, dan pengelola usaha mudharib, dia yang mengelola duit tersebut, itu disebut mudharib. Di mana modal berasal dari pemilik modal. Lalu usaha itu dijalankan oleh pengelola, baik itu bank atau personal yang memiliki kemampuan untuk itu, pengusaha misalnya. Usaha itu dijalankan oleh pengelola tersebut. Kemudian keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah. Nah, ini definisi mudharabah. Jangan sampai kita salah memahaminya ketika dalam praktikal karena tidak tahu asal muasal atau pengertian yang real daripada mudharabah. Kerugian ditanggung pemilik modal selama bukan karena kelalaian pengelola. Kalau pengelolanya sudah berusaha dan melakukan usaha mitigasi yang sangat strict, tapi ternyata terjadi juga kerugian
yang sehingga akhirnya tidak menguntungkan. Nah, ini tetap kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal karena tidak adanya unsur kesengajaan dari pengelola dalam memutar uh, dana tersebut. Kemudian yaitu tadi ayat yang saya sebutkan kalau sebagai dalil mudharabah itu adalah wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah surat Muzammil ayat 20. Kalau hadis hadis itu ditemukan riwayat bahwa Nabi SAW pernah melakukan mudharabah. Nah, pernah melakukan apa? Pernah bermudharabah dengan modal milik Khadijah radhiyallahu anha sebelum menikah. Nah, kemudian dari ayat tadi, Muzammil ayat 20 dengan hadis ini menjadi dasar legitimasi praktik mudharabah dalam Islam. Kalau kita lihat seperti ini ya, dalil mudharabah, Muzammil ayat 20, kemudian hadis Nabi SAW telah bermudharabah dengan modal milik Khadijah sebelum beliau menikah. Dan inilah yang kemudian menjadi asas daripada aktivitas transaksi mudharabah tersebut. Kemudian kita perlu mengetahui juga syarat dan rukun daripada mudharabah. Sahibul mal harus ada, pemilik modal, mudharib, pengelolanya harus jelas, modalnya sendiri harus ada, usaha untuk memutar dana tersebut sehingga menghasilkan, kemudian nisbah keuntungan juga jelas, dan akad ijab kabulnya berlaku dan terjadi. Berapa mekanisme mudharabah ini? Kalau kita lihat skema dan mekanismenya ya. Mekanisme mudharabah, kalau skema sederhananya seperti dalam slide ini, bank syariah memberikan modal, kemudian nasabah menjalankan usahanya. Keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah tersebut yang sudah disepakati di awal pada saat akad. Kerugian ditanggung pemilik modal jika bukan karena kelalaian. Contoh faktual mudharabah, misalnya, contoh faktual mudharabah ini yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari seperti UMKM kuliner. Ini contoh mudharabah yang real dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bank syariah misalnya memberi modal kepada seorang yang membuka UMKM kuliner tersebut 100 juta. Oke, kemudian pengusaha makanan frozen food. Jadi diberikan kepada pengusaha karena sudah ketahuan dan ditahu dia usahanya memang di situ sebagai pengusaha makanan frozen food. Nah, kesepakatan yang disepakati pada saat akad itu, bank memberikan 60%, kesepakatannya bank 60%, pengusahanya 40%. Laba bersihnya misalnya dari 100 juta modal tadi itu, ada ditemukan laba pada usaha yang dikelola tersebut 20 juta. Di luar daripada modal tadi, laba yang 20 juta tersebut itu dibagi bersama antara bank dan pengusaha tersebut. Jadi kalau nisbahnya 60% bank sebagai pemodal, sebagai sahibul mal, maka dari 20 juta itu dia mendapatkan 12 juta. Dan untuk pengusahanya dapat 8 juta. Jadi ini contoh faktual mudharabah dalam usaha kuliner yang perlu kita pahami sehingga uh, kapan dia dikatakan syar'i sesuai dengan syariat fikih muamalah, kapan tidak. Kemudian startup Muslim fashion, contoh yang kedua. Selain UMKM kuliner tadi itu, ada lagi startup Muslim fashion. Seorang desainer memiliki skill tetapi tidak punya modal. Investor syariah kemudian memberikan dia 500 juta cash. Nanti keuntungannya dibagi 70-30. 70 untuk 70 untuk pemodal dan 30-nya untuk desainer tersebut. Nah, jika rugi ya, jika rugi karena kondisi pasar misalnya, nah di sini investor menanggung kerugian modal. Kalau tidak ada unsur kesengajaan dari desainer tersebut yang melahirkan kerugian tersebut, tidak ada unsur kesengajaannya, tapi itu murni dan natural di luar daripada kemampuan dia, maka investor menanggung kerugian modal tersebut. Pengelola rugi juga, rugi tenaga dan waktu. Gitu. Jadi ini konsekuensi daripada mudharabah. Jenis mudharabah. Ini sengaja dibuat contoh sekaligus yang real ya terjadi di masyarakat.
dan beberapa kelebihan dan risiko mudharabah juga bisa kita lihat. Eh, Sebelum itu kita perlu tahu juga ada namanya mudharabah mutlaqah, pengelola bebas menentukan usaha. Jadi ketika sistem atau transaksi mudharabah tersebut, ketika seorang pengelola diberikan modal, nah, dalam sistem mudharabah mutlaqah ini dia bebas mengelola usaha tersebut dengan sistem dia gitu, dengan aturan main yang dia tentukan. Ini jenis mudharabah mutlaqah. Tapi ada juga namanya mudharabah muqayyadah, terikat. Kalau mudharabah mutlaqah ini bebas. Kalau mudharabah muqayyadah itu terikat. Pemilik modal memberi batasan. Jadi ada campur tangan pemodal. Ini usaha yang kamu harus jalani yang seperti ini. Lokasinya di sini karena kami sudah sebut lokasi ini kayaknya boleh lah ini akan berkembang usaha. Kemudian mitranya nanti ajak mitra yang ini yang si A si B si C. Jadi dia bukan dan lain-lain. Itu disebut dengan mudharabah muqayyadah. Jadi kalau ada yang seperti itu memang dalam Islam dibagi menjadi dua jenis. Ada namanya mudharabah mutlaqah dan ada juga mudharabah muqayyadah. Nah, kemudian risiko mudharabah ini di samping ada kelebihan juga ada risikonya. Karena dia berbasis kepercayaan trust, ya, amanah, dia rawan moral hazard. Moral hazard ini seorang misalnya menyewa atau melakukan transaksi mudharabah ini karena modal itu berasal dari sahibul mal 100%, dan kalau terjadi kerugian dalam usaha dia, dia tidak akan menanggung kerugian tersebut sehingga rawan sekali terjadi moral hazard. Dia sengaja buat misalnya penting tidak dideteksi, tidak terdeteksi kesalahan itu dari dia, ya karena dia mikirnya apa? Nanti kerugian ini ditanggung oleh pemodal. Ini rawan moral hazard. Kemudian juga manipulasi laporan keuntungan itu bisa diotak-atik sehingga tidak pure dan tidak murni. Dan kemudian asymmetric information. Ini semua kerawanan yang dia hadapi oleh risiko daripada mudharabah. Karena itu bank syariah bagaimana melakukan mitigasi untuk menghindari hal tersebut. Bank syariah terus melakukan monitoring secara berkala. Terus juga melakukan audit dan analisa usahanya. Kenapa kok sampai jadi kayak gini? Awal-awalnya tadi kok kayak lancar-lancar aja gitu, tiba-tiba jadi kayak begini. Dianalisa usaha itu, diaudit, dimonitoring dan seterusnya. Itu usaha untuk menghindari kerawanan yang terjadi di atas tadi itu. Keunggulannya seperti yang ada ini, adil, keadilan al-adalah ada di sana, tidak menindas, laisa hunaka zulmun, berbasis kemitraan, musyarakah, mendukung UMKM dan selaras dengan maqasid syariah. Itu yang terpenting. Oke. Jadi kalau kita perhatikan secara detail, misalnya seperti ini, ada aset, ada liability, dan mudharabah muqayyadah yang saya sebutkan tadi itu modelnya seperti ini, entrepreneur sebagai mudharib, banknya sebagai sahibul mal, dan kemudian al-mudharabah muqayyadah yang masuk mudharabah muqayyadah juga investmentnya, investment account-nya siapa, banknya sebagai mudharib dan depositornya adalah sahibul mal. Jadi kurang lebih seperti ini skemanya, dan angka nisbah bagi hasil merupakan angka hasil negosiasi antara sahibul mal dan mudharabah dengan mempertimbangkan potensi dari proyek yang akan dibiayai itu. Tentunya sudah ada penelitian sebelumnya sehingga mereka bisa melihat uh, keuntungan yang akan diraih ketika membuka proyek tersebut di daerah tersebut. Jadi seperti ini ya, faktor penentu nisbah bagi hasil itu. Uh, jadi ada negosiasi juga risiko, nilai tambah, tanggungan. Nah, kalau proyeksi A-nya itu nisbahnya 40 persen, ya, 40-60, bank mendapatkan bagian lebih kecil, tetapi proyek A lebih prospektif daripada proyek B. Misalnya.
Maka dibuatlah nisbah 40-60. Sebaliknya seperti ini, tapi ini sangat rawan sekali. Bank atau yang memiliki modal tentunya akan menghindari hal yang eh, mendapatkan keuntungan seminimalis mungkin. Oleh karena itu juga nilai yang seperti ini ya, dan skema mudharabah multilateral, ada yang disebut dengan mudharabah bilateral, ya, sederhana. Mudharabah bilateral adalah bentuk mudharabah antara satu pihak pada sahibul mal dan satu pihak lain sebagai mudharib. Contoh skemanya seperti di bawah ini, nanti bisa Bapak Ibu pelajari. Eh, di mana resiko keuntungan itu bisa kita lihat dari skema ini. Jika terjadi terdapat keuntungan, maka akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Jika justru kerugian yang didapatkan, maka skemanya seperti yang ada dalam slide ini. Kemudian juga mudharabah multilateral dalam bentuk antara beberapa pihak sebagai sahibul mal dan satu pihak lain sebagai mudharib. Dan skema mudharabah multilateralnya ini seperti dalam slide ini. Eh, Kegiatan usahanya apa, keuntungannya apa, modal, kemudian skill bagi mudharib, modalnya dari sahibul mal, lalu kemudian kegiatan usahanya, keuntungan yang didapat, dan nisbahnya, ya perhitungannya seperti yang ada dalam slide tersebut. Baik, Bapak-Bapak, Ibu sekalian rahmati Allah. Jadi itu adalah karakteristik pembiayaan mudharabah dan jenis mudharabah yang sudah dijelaskan tadi, serta contoh penerapan pembiayaan mudharabah di UMKM dan lain sebagainya. Perbedaan mudharabah dalam sistem syariah dengan pembiayaan konvensional, di sistem syariah atau sistem muamalah ini tidak ada bunga, riba sama sekali. Tentunya harus seperti itu ya. Ini sudah harga mati. Berbeda dengan pembiayaan konvensional yang berbasis bunga dalam mudharabah, keuntungan dibagi sesuai dengan proporsi yang disepakati dan tidak ada komponen bunga. Kerugian ditanggung pemberi modal. Dalam pembiayaan konvensional, nasabah harus tetap membayar kewajiban bunga meskipun usaha itu gagal. Ini riskan sekali ya, kasihan. Ada yang dizalimi gitu. Tetapi dalam mudharabah Islam, jika usaha gagal tanpa adanya kelalaian dari pengelola, maka kerugian hanya ditanggung oleh pemberi modal. Dan fatwa-fatwa DSM ini terkait dengan mudharabah ini sudah ada semua, tinggal Bapak Ibu baca DSM ini, fatwa DSM ini nomor 7 tahun 2000, nomor 50 tahun 2006, dan nomor 115 tahun 2017 tentang akad mudharabah. Kemudian pembiayaan ijarah muntah bitamlik ini juga penting. Al-ijarah al-muntahi bitamlik, sedikit mungkin kita uraikan pengertiannya walaupun tidak tahu maknanya. Tapi secara letterless ya, IMBT adalah akad sewa ijarah yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan aset. Jadi awalnya menyewa, lalu akhirnya memiliki. Ya, sebenarnya seperti itu. Jadi mirip rent to own. Mekanisme IMBT ini, bank membeli aset, bank menyewakan ke nasabah, nasabah membayar ujrah sewa itu ke bank. Di akhir periode aset dihibahkan atau dijual kepada nasabah. Jadi skemanya seperti ini. Ijarah muntahi bitamlik, janji untuk menjual di awal dan diakhiri dengan kepemilikan di akhirnya. Dan skema IMBT-nya, bank membeli aset, bank menyewakan aset, nasabah membayar ujrahnya, kemudian kepemilikan berpindah kepada nasabah. Kurang lebih seperti ini juga. Coba Bapak-Bapak perhatikan dan amati. Mungkin melalui skema seperti ini mungkin kita lebih paham daripada teori-teori yang dijelaskan, mungkin agak sedikit confused. Dengan skema yang sangat jelas, transparan seperti ini, mungkin insya Allah lebih kita pahami. Baik. Contoh IMBT misalnya, sewa ya, menyewa rumah 500 juta. Harga rumah itu 500 juta. Dan sewanya per bulan itu 5 juta selama durasi waktu 15 tahun. Dan akhir akad rumah itu menjadi milik nasabah. Ini mungkin kita jelaskan sedikit. Ketika rumah itu dengan harga 500 juta, di akhir sewa selama periode 15 tahun tersebut, pada tahun ke-15 dan di akhir penyewaan itu
ternyata harga rumah tadi yang 500 juta membengkak menjadi 900 juta. Coba kalau Bapak Ibu jumlahkan 5 juta tersebut dikali dengan 15 tahun. 15 tahun itu berapa itu ya? 180 bulan ya. Ya, 180 bulan. Jadi biaya sewa per bulannya 5 juta tersebut. Kalau 180 bulan menjadi 900 juta. Nah, ini kenapa sampai membengkak itu? Karena biaya penggunaan pemanfaatan yang dirasakan dan dinikmati oleh penyewa selama 15 tahun. Dia tidak perlu pindah kemana-mana, alamatnya sudah tetap, terhindar dari hujan dan panas, dan lain sebagainya. Jadi manfaat yang didapatkan itu menghasilkan uh, selisih yang atau margin yang diberikan sebagai keuntungan kepada bank sebanyak 400 juta. Jadi dengan total bayaran 900 juta untuk rumah seharga 500 juta, berarti si nasabah mengeluarkan selisih sebesar 400 juta. Selisih ini adalah margin keuntungan bank yang umumnya dihitung berdasarkan ekuivalen tingkat sewa ujrah tertentu per tahunnya selama masa tenor tersebut. Jadi seperti itu, Bapak-Bapak Ibu sekalian rahmatullah. Oleh karena itu, yang perlu kita evaluasi skema MBT yang benar itu dengan contoh yang disebutkan tadi dalam akad MBT, ya, ada beberapa catatan penting agar transaksi itu sah secara syar'i yang perlu kita amati dan perlu kita jalani ya, supaya tetap on the track sesuai dengan jalur syariahnya. Pemisahan pertama dipisahkan dua akad. Skema IMDT terdiri dari dua akad sewa menyewa di awal, satu akad sewa menyewa di awal dan akad pemindahan kepemilikan jual beli ataupun hibah di akhir. Jadi ada dua uh, akad di situ. Itu harus dipisahkan. Biaya sewa bersifat fleksibel, tidak harus flat gitu. Biaya sewa yang disebutkan di atas itu 5 juta per bulan itu harus disepakati apakah nilainya tetap atau bisa ditinjau ulang. Misalnya setiap 2 tahun, setiap 5 tahun, dalam periode 15 tahun itu. Setiap 2 tahun dievaluasi, ditinjau ulang gitu. Tergantung kesepakatan lembaga keuangan dan nasabah tersebut. Cara pemindahan kepemilikan di akhir itu, ya, mohon maaf kalau Bapak-Bapak yang sudah pengalaman dengan ini, sedikit saya jelaskan sedikit ya, untuk mereka yang belum terlalu paham. Cara pemindahan kepemilikan di akhir, jika di akhir masa akad rumah diberikan atau dihibahkan, total pembayarannya 900 juta tersebut, padahal harga aslinya itu 500 juta, nah sudah termasuk biaya sewa dan cicilan pokok rumah. Itu sudah termasuk biaya sewa dan cicilan rumah. Nah, itu yang harus kita pahami juga. Namun, jika di akhir masa sewa, bank menetapkan harus ada proses jual beli di mana si nasabah tadi itu harus menebus sisa nilai rumahnya 100 juta lagi, maka totalnya akan melebihi 900 juta, lebih 900 juta, 1 M jadinya. Nah, ini kalau tidak dijelaskan dalam kesepakatan awal di akad awal itu, ini menjadi tidak jelas. Ini ada unsur ketidakjelasan dalam proses IMDT ini. Jadi yang harus dipahami juga bahwa beban pemeliharaan terhadap rumah selama disewa 15 tahun itu, dan karena bangunan tersebut adalah milik properti bank, maka secara prinsip biaya pemeliharaan aset tersebut menjadi tanggung jawab pemilik aset itu, yaitu bank. Jadi kalau misalnya ada banjir, retak, rusak bagian sebelahnya, itu harus dibenahi atas biayanya bank, atas pembiayaan bank. Karena itu adalah tanggung jawab dia. Biaya beban pemeliharaan. Sementara biaya operasional itu ya sudah si penyewa, seperti PBB-nya, IPL-nya dan sebagainya, itu menjadi tanggung jawab si penyewa. Ini yang harus kita pahami. Dan untuk itu memastikan
skema yang ada tadi itu, yang tersebutkan di atas tadi itu, agar supaya tetap adil dan sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI nomor 27 tahun 2002 tentang IMBT, pastikan ya, dipastikan nasabah atau siapapun atau mungkin di antaranya ada kita tanyakan rincian berikut ini kepada pihak penyedia atau bank yang memiliki aset tersebut, pemilik aset tersebut. Tanyakan ke dia, berapa porsi biaya sewa, ujrah murni, dan berapa porsi cicilan pokok aset setiap bulannya. Ya. Jadi ujrah yang murni, sewa yang murni, dan porsi cicilan pokok aset setiap bulannya itu berapa. Ini perlu dikelirkan dari awal. Yang kedua, apakah total pembayaran 900 juta tersebut, ya, kalau diakumulasikan, itu sudah termasuk biaya pengalihan kepemilikan, hibah atau jual beli kah, skemanya, di akhir masa akad, atau ada biaya tebusan lagi. Ini harus jelas dari awal. Kalau tidak, berarti ada lorong di sana. Jika ada tebusan, tapi dia rasional tebusan itu, tambahan tersebut rasional, dan sekadar biaya administrasi misalnya, kan dibutuhkan juga dalam pengalihan aset itu membayar notaris kan, uh, pembayaran terhadap notaris itu dan sebagainya, dan yang semisal itulah, itu masih logis dan nggak apa-apa, wajar dalam kewajaran. Tapi jika tidak, sudah melebihi misalnya, maka ini termasuk gharar yang dilarang dan ada pihak yang dirugikan. Jadi ini terkait dengan MDT ya, sehingga kita bisa mengetahui kapan IMDT yang kita jalani itu sudah sesuai dengan kebutuhan syariah atau tidak. Karena ini sudah sangat banyak sekali di Indonesia terjadi, dan perbedaan antara IMDT dan kredit konvensional itu ya sangat jelas. Kalau IMDT itu berbasis aset, ada atap sewanya dan ada ujrahnya. Sementara konvensional itu ya bebas, dia berbasis hutang dan bunga pinjaman. Sangat jauh sekali perbedaannya dengan sistem syariah. Baik, lalu kemudian uh, uh, ya, isu riba dan bunga pada IMDT ini. Isu riba dan bunga, kalau kita lihat skemanya seperti ini ya, skema pembiayaan negara, perbedaan leasing dan sebagainya. Kemudian isu riba dan bunga. Riba tambahan atas pinjaman uang IMDT, keuntungan berasal dari manfaat aset. Di sini perbedaannya. Jadi kritik, tapi ada kritik kontemporer ya. Kritik yang muncul, marginnya mirip bunga, formalitas saja akarnya. Yang perlu kita clearkan di sini ya, mungkin untuk menjawab sedikit kegalauan ini, bagian paling penting dalam diskursus fikih kontemporer itu, sebagian orang berkata cuma ganti nama aja, bunga diganti dengan ujroh, bunga jadi ujroh. Namun secara fikih terdapat perbedaan yang mendasar. Termasuk tadi itu penamaannya walaupun harus beda, tetapi secara mendasar pengelolaannya, cara mengelolanya itu tetap berbeda dengan sistem konvensional. Dan perbedaan yang fundamental yang perlu kita ketahui, kalau kredit konvensional meminjamkan uang, itu jelas sekali itu dalam akad. Lalu meminta tambahan tetap. Yang angka pertamanya itu udah kelihatan sekali. Contoh misalnya pinjam 500 juta, kembali 800 juta, 900 juta. Kembalinya 800, 900 juta. Tambahan ini lahir dari utang uang. Inilah yang disebut dengan riba nasiah. Kayak kemarin itu kita sebutkan pembagian riba supaya kita bisa mengkondisikan ini masuk riba apa ini. Ini masuk kategori riba nasiah yang ada di eranya zaman jahiliyah, kemudian dilarang oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tambahan itu lahir dari utang uang, bukan pemanfaatan aset. Tapi dalam IMBT, Ijarah Muntah Bitamlik, bank membeli aset nyata, jadi harus kita pastikan itu ini sudah jadi milik bank sepenuhnya. Kemudian nanti dialihkan ke kita lakukan transaksi. Lalu menyewakan aset tersebut ke kita misalnya. Nah, jadi keuntungannya berasal dari apa? Dari pemanfaatan bangunan aset. Ya.
dari pemanfaatan penggunaan aset rumah tersebut, bukan dari pinjaman uang. Di sini perbedaannya yang harus kita pahami, sehingga tidak ujuk-ujuk kita mengatakan bahwa IMDT hanya ganti nama aja, dari tadinya bunga menjadi ujroh biar lebih islami. Enggak. Nah, di sini titik krusialnya itu yang kalau kita pahami, insya Allah kita kita akan oh iya, ternyata tetap ada perbedaannya, dan kita uh, apa Islamnya itu terlihat di situ. Ya, tapi kita tidak menutup kritik ya terhadap praktek IMDT di era modern ini. Tidak, kita tidak menutup kritik tersebut. Sebagian kritik kritik itu kalau kita lihat wajar dan muncul karena apa? Margin sering mirip dengan bunga bank. Marginnya itu sering sekali mirip dengan bunga bank. Penaltinya ada penalti atas keterlambatan. Minimnya risk sharing. Resikonya ditanggung bersama itu sangat minim sekali. Kadang nasabah yang lebih dirugikan gitu. Bank kadang hanya formalitas memiliki aset. Itu tadi itu kepemilikannya yang formalitas dokumen saja, tapi belum menjadi milik penuh bank. Nah, kalau ada yang seperti itu berarti penerapan sistem syariahnya masih kacau. Maka para ulama menekankan bagaimana solusi yang diberikan oleh para ulama. IMDT kata ulama harus benar-benar ada aset realnya. Itu solusinya. Perpindahan kepemilikannya itu nyata. Risiko kepemilikan ditanggung bank. Karena dia yang memiliki aset itu, jadi kalau terjadi apa-apa, karena bencana alam dan sebagainya, itu risiko ditanggung harus harus oleh bank. Bukan rekayasa akad semata gitu. Nah, ini yang membedakan IMDT dengan kredit konvensional. Dan hikmah IMDT ini adalah memudahkan kepemilikan aset halal, produktif, dan menggerakkan ekonomi real di masyarakat kita. Bapak-bapak, Ibu sekalian rahmati Allah, jadi ini fatwa terkait dengan sejarah yang kemudian dikaitkan juga dengan IMDT tersebut, karena dia masuk kategori sejarah muntahiyah bitamlik. Ada juga pembiayaan masyarakat. Pembiayaan masyarakat ini, kalau kita coba uraikan, pembiayaan masyarakat ada salah satu jenis daripada pembiayaan masyarakat. Tapi dalilnya ya kita bisa refer kepada surat Sad ayat 24, "Wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhum 'ala ba'd." Banyak orang yang berserikat saling menzalimi. Dari ayat ini kemudian Islam mengakui praktik kemitraan usaha yang namanya musyarakah atau syirkah tersebut. Pembiayaan musyarakah ini insya Allah karakteristiknya bisa Bapak Ibu baca ya dengan detail, nanti saya akan share kembali materi ini, jenis-jenis musyarakah, kemudian contoh penerapan pembiayaan musyarakah tersebut dalam proyek bisnis. Nasabah yang ingin memulai usaha bisa mengajukan pembiayaan musyarakah kepada bank. Bank akan memberikan modal dan keuntungan usaha akan dibagi sesuai kesepakatan. Demikian juga dalam proyek nilai usaha pembangunan. Nah, proyek properti di mana bank dan pengembang properti bekerja sama dalam pembiayaan proyek pembangunan, dan keuntungan dari penjualan properti dibagi sesuai dengan porsi investasi. Baik, Bapak-bapak, Ibu sekalian rahmati Allah, terkait dengan ada lagi yang namanya musyawarah mutanaqisan, MBP atau MEQ, musyawarah mutanaqisan. Apa yang dimaksud dengan musyawarah mutanaqisah ini? Musyawarah mutanaqisah ini adalah kerjasama kepemilikan yang porsi salah satu pihak terus berkurang. Ya, itu disebut dengan musyawarah mutanaqisah. Mutanaqisah itu berkurang secara bertahap. Biasanya bank dan nasabah sama-sama memiliki aset, dan lalu nasabah membeli porsi kepemilikan bank sedikit demi sedikit, bertahap. Jadi skema MPP-nya kurang lebih seperti ini. Harga rumah misalnya 1 miliar, ya, nasabah modalnya 200 juta, bank 800 juta, maka bank memiliki 80% kepemilikan aset tersebut dan nasabah 20%. Mereka join, kongsi, yang disebut dengan musyarakah. Setiap bulan nasabah membeli sebagian kepemilikan bank itu, sambil membayar sewa atas porsi bank
atas porsi dia terhadap bank itu 20%. Jadi dia berkewajiban membayar 20%, juga dia membeli bagian kepemilikan bank tersebut yang 80%. Dan akhirnya kepemilikan bank itu habis dan rumah sepenuhnya milik nasabah. Jadi skemanya kurang lebih seperti itu. Uh, Mungkin sedikit saya jelaskan ya, bagi yang masih mungkin merasa confused. Dalam skema musyarakah mutanaqisah ini, MMP atau MMQ, rumah itu dibeli bersama oleh nasabah dan bank. Dibeli secara bersama-sama. Porsi kepemilikan nasabah 20%. Itu meningkat nantinya seiring dengan perjalanan waktu. Dan porsi bank 80% itu akan menurun seiring dengan perjalanan waktu. Pembelian porsi bank dilakukan melalui dua mekanisme utama. Cicilan pokok secara langsung atau sistem sewa jangka. Jadi kalau kita contohkan seperti ini, ya, 1.220.000.000 dengan 80% dan 80%, objek rumah resmi itu menjadi milik bersama dengan sertifikat yang dijamin atau dipegang sesuai kesepakatan bank syariah. Teknis membeli porsi bank secara bertahapnya itu kurang lebih ada dua metode yang disebutkan itu, dan sering dikombinasikan oleh perbankan syariah di Indonesia. Metode pengurangan modal pokok, musyarakah murni. Tapi ada juga metode ijarah sewa. Nah, untuk metode ijarah sewa, pembelian porsi paling populer, ini yang paling populer, bank masih memiliki porsi sebesar 800 juta. Dari awal tadi, bank berhak mengenakan biaya sewa ujrah atas hak properti tersebut kepada nasabah yang menghuninya. Itu hak bank. Dan dia juga punya aset di situ dominan 800 juta. Dalam skema ini, tagihan bulanan nasabah terdiri dari dua komponen. Biaya sewa atau ujrah itu, nilai sewa biasanya ditentukan dari margin atau harga pasar sewa rumah itu. Berapa di pasaran? Lagi naik ini. Oh, lagi turun. Nah, ditentukan dengan fluktuasi pasar. Biaya sewa ini merupakan keuntungan bagi bank dan jumlahnya tetap atau dievaluasi secara berkala. Nah, cicilan pembelian porsi mutanakisahnya di mana dana yang digunakan murni untuk mencicil kepemilikan porsi bank 80 juta itu. Jadi progres kepemilikan nanti setiap kali nasabah membayar angsuran poin kedua pembelian porsi bank akan menyusut dan porsi nasabah akan bertambah secara otomatis dalam sistem pembukuan bank. Seperti itu. Jadi simulasi ilustrasinya, contoh misalnya, jika disepakati misalnya tenornya 10 tahun, berarti 120 bulan ya, dengan sistem ijarah, sewa, dan beli. Porsi awal nasabah 200 juta, bank 800 juta. Dari 200 juta ini dibagi 120 bulan, berarti setiap bulannya dari porsi dia 20% tadi itu dia harus mengeluarkan 1.666.666 rupiah. Ini untuk yang porsi nasabah yang 20% tadi itu 200 juta. Ya harus keluarkan setiap bulan 1.600 sekian ribu. Untuk bank yang porsinya 800 juta itu atau 80% itu, coba dibagi 800 juta itu dibagi 120 bulan menjadi 6.666.000 sekian. Itu yang harus dikeluarkan oleh bank, oleh ya pemilik aset tersebut yang porsinya 800 juta. Nah, cicilan pertama, nasabah tadi membayar sewa atas aset bank tersebut yang 1 juta koma gitu ya. Ditambah mencicil porsi modal bank sebesar 6.600 sekian itu. Sehingga porsi kepemilikan nasabah bertambah menjadi 206.666 sekian. Dari tadinya cuma 200 juta,
dengan bayaran mutanakisah tadi itu ya, sistem musyarakah mutanakisah, porsinya menjadi bertambah karena telah membayar cicilan terhadap bank tersebut sebanyak 6 juta, jadi maka porsinya bertambah menjadi 206.666.000 sekian. Porsi bulan kedua, porsi kepemilikan bank itu sudah berkurang kan setelah dibayar 6 jutaan lebih itu, uh, menjadi berkurang porsinya bank. Jadi 793 juta, yang tadinya 800 juta, jadi 793 juta sekian. Kemudian untuk membayar lagi, setelah dibayar oleh nasabah lagi porsi yang sama, ya, 6 jutaan itu, maka berkurang lagi. Ya. Porsi kepemilikan bank menjadi 786.666.666 sekian. Begitu seterusnya. Porsi kepemilikan nasabah pun bertambah. Ya. Jadi banknya berkurang, nasabahnya bertambah sampai selesai 120 bulan, dia pun akhirnya mendapatkan porsi kepemilikan itu 100%. Kemudian dibuatlah akad pengalihan aset tersebut. Nah, dan itulah yang kemudian disebut dengan musyarakah mutanaqisah. Insya Allah cukup dipahami ya dengan jelas. Dan mengapa MMP ini atau MMQ ini dianggap lebih syariah? Ya, karena ada kepemilikan bersama, ada risk sharing, bukan sekadar utang berbunga, lebih dekat kepada prinsip kemitraan. Sehingga itu dia dianggap lebih syariah daripada sistem properti konvensional tersebut. Jadi contoh real MMP ini, pembiayaan rumah syariah, ini paling umum digunakan. Musyarakah mutanaqisah di sektor pembiayaan rumah syariah itu paling umum digunakan. Dan juga pembelian alat produksi, ini juga sangat umum dan real terjadi dalam musyarakah mutanaqisah. Seperti membeli mesin pabrik, membeli alat-alat berat, kapal nelayan, dan keunggulannya seperti yang disebut tadi itu fleksibel, adil, lebih stabil, mengurangi spekulasi dan cocok untuk pembiayaan jangka panjang. MMP ini. Cuman tantangannya juga ada tantangannya yang cukup menantang yang dirasakan oleh mereka-mereka yang menggeluti masyarakat ini. Ada administrasinya sangat kompleks, berbelit-belit. Perlu evaluasi aset berkala dan biaya legalnya tinggi. Pemahaman masyarakatnya masih rendah terkait dengan MMP ini. Saya, Bapak-Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, ini tadi perbedaan antara musyarakah dan mudharabah sedikit mungkin ya. Cuman karena kita sudah jelaskan di atas, insya Allah ini tinggal mengulangi saja. Yang mana intinya secara garis besarnya sumber investasi untuk masyarakat itu semua mitra usaha ada investasinya. Kalau untuk mudharabah sahibul mal doang dan begitu seterusnya. Dan masih ada lagi produk syariah lainnya dalam fikih produk pembiayaan berbasis aset ini. Seperti murabahah, salam, istisna, ijarah, dan murabahah seperti yang kita ketahui dan kita kenali, jual beli dengan harga pokok ditambah margin keuntungan. Contoh misalnya pembiayaan kendaraan dan elektronik. Salam dan istisna juga sudah sering kita ulang-ulangi. Salam pembayaran di muka, uang panjar atau uang muka. Istisna juga pemesanan barang manufaktur dengan pembayaran di muka. Barangnya di belakangan. Tantangan perbankan syariah terkait dengan literasi, terkait dengan pembiayaan berbasis aset ini, literasinya masih rendah, SDM-nya yang menggeluti masalah ini masih terbatas, dominasi murabahah dan kompetisi dengan bank konvensional itu sangat kencang sekali, sangat ketat, dan bahkan tidak jarang sampai
sikut-sikutan. Oke, solusi penguatan ekonomi syariah, ya kita perlukan edukasi seperti ini, belajar terus, masukkan mata kuliah ini supaya masyarakat tercerahkan. Dari kita, dari kampus ke masyarakat. Jadi bukan hanya kita yang menikmati ilmu ini, menguasainya, tapi kita juga salurkan kepada masyarakat sehingga masyarakat pun terus uh, tersadarkan. Transparansi akad, penguatan DPS, pengembangan akad bagi hasilnya. DPS ini juga perlu diberikan training Dewan Pengawas Syariahnya supaya tahu mana yang sistem syariah, mana yang tidak. Jika ada masalah pada nasabah atau siapapun, DPS bisa memberikan pencerahan dan solusi. Baik, sebagai closing, Bapak-Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, sebenarnya banyak nanti Ibu Bapak sendiri yang coba uh, membaca dan menyimak. Sebagai closingnya, pembiayaan syariah berbasis aset menghadirkan keadilan, keberkahan, dan kemitraan ekonomi yang sehat serta bebas riba. Ini yang kita kejar. Semoga insya Allah kita mendapatkan keberkahan itu. Saya cukupkan. Jazakumullah khairan ala husni istimaikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.